Hello everybody, skill bahasa di sini. Mari kita belajar bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini kita lanjut ke kunci yang pertama pada TOEFL reading ya. Nah, setelah bahas TOEFL structure tadi, sekarang kita lanjut ke TOEFL reading. Yang pertama ada answer main idea questions correctly. Menjawab pertanyaan gagasan utama dengan tepat. Nah, oke. Check it out. Kunci rahasia yang pertama, answer main idea question correctly, menjawab pertanyaan gagasan utama dengan tepat. Di sini, hampir semua jenis tes TOEFL menggunakan model soal multiple choice yang menanyakan tentang gagasan utama atau main idea pada bacaan ya, di reading. Nggak hanya di TOEFL, di IELTS, di TOEIC. Nah, kalau menanyakan reading itu pasti soal reading maksud saya kebanyakan ya tentang main idea, itu pasti yang utama. Itu yang utama. Contoh yang paling sering muncul. Nah, sedangkan di Indonesia pun sama, main idea ini seringkali ditanyakan pada soal-soal penjabaran seperti cerita dan lain sebagainya. Gagasan utamanya apa sih, kan sering kali muncul juga. Nah, pada pertanyaan ini dapat muncul dalam berbagai variasi kata sekalipun dengan maksud yang sama. Maksudnya ya bisa jadi pengecohnya itu adalah parafrase, padahal yang dimaksud sama tapi kalimatnya berbeda-beda. Nah, itu biasanya yang sering kali membuat kita terjebak. Nah, bacaan dalam atau reading dalam tes TOEFL biasanya ditulis dengan cara tradisional sehingga memudahkan teman-teman menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan tentang gagasan utama ini jawabannya biasanya termuat di awal paragraf. Jika bacaan hanya terdiri dari satu paragraf, teman-teman harus mempelajari bagian awal dari paragraf tersebut untuk menentukan gagasan utama. Perhatikan contoh berikut. The passage-nya itu ada in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. According to Dewey, intelligence is the only absolute way to achieve a balance between realism and idealism, between practicality and wisdom of life. Nah, itu paragraf yang pertama ya teman-teman. Untuk paragraf yang kedua, intelligence involves interacting with other things and knowing them, while reasoning is merely the act of an observer. Blah blah. A mind that beholds or grabs object outside the world of things. With reasoning, a level of moral certainly can be achieved, but it is through intelligence that control is taken off, even that save one's life. Nah, pertanyaan yang muncul kebanyakan ya, what is the topic of this passage? Nah, jawabannya ada 4 nih. The intelligence of John Dewey, bravo. Distinction made by John Dewey. Charlie Dewey ideas on the ability to reason. Delta, how intelligence differs from reasoning in Dewey works. Nah, di sini teman-teman, kalau dilihat dari kalimat pertama pada bacaan ini membahas sebuah perbedaan antara gagasan intelijen, kecerdasan ya, dan reasoning, penalaran dalam pandangan hidup si John Dewey. Itu si orang ya. Maka kemungkinan inilah topiknya. Jadi bisa teman-teman ambil dari kalimat pertama
di paragraf pertama, yaitu in the philosophy of John Dewey, a sharp distinctive is made between intelligence and reasoning. Nah, kemudian cepat periksa bagian dari kalimat dalam bacaan ini untuk memastikan bahwa topik yang dibicarakan adalah fakta perbedaan antara intelligence dan reasoning. Nah, ada nggak kaitannya ya intelligence dan reasoningnya? Kemudian yang kedua, periksa setiap pilihan jawaban untuk menentukan manakah yang paling sesuai antara Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta. Yang paling mendekati pernyataan di kalimat pertama, di paragraf pertama tadi yang mana. Nah, kalau kita lihat dari jawaban Alpha, hanya menyebutkan intelligent, sehingga jawaban Alpha itu bukan topiknya, ya. Kalau kita lihat ya, padahal tadi ada intelligence dan reasoning, sedangkan Alpha kan hanya the intelligence of John Dewey. Jadi kurang tepat kalau teman-teman jawab Alpha. Sedangkan Bravo menyebut perbedaan yang John Dewey buat, tetapi tidak mengatakan secara khusus apa jenis perbedaannya. Nah, perbedaan distinction made by John Dewey, yang dibedakan itu apa? Belum spesifik. Jadi pastikan juga spesifik ya, karena kan di kalimat pertama tersebut sudah menspesifikkan kuncinya. Jadi kalau masih ngambang, oh ini menjelaskan perbedaan tapi perbedaannya nggak disebutkan, itu masih opsi yang lain. Jadi cari opsi yang lebih benar lagi. Kalau kita lihat di poin Charlie, hanya menyebutkan penalaran reasoning saja dan tidak lengkap ya. Dewey's idea on the ability of reason. Nah, reasonnya saja, padahal tadi ada intelligence dan reason. Jadi dari passage ini, kalau dilihat dari contohnya tadi ya, pertanyaan what is the topic of this passage, itu merujuk ke poin delta. How intelligence differs from reasoning in Dewey's work. Ya, karena jawaban yang paling tepat adalah delta ini, gagasan how intelligence differs from reasoning, bagaimana kecerdasan perbedaan dengan penalaran. Nah, jadi intelligence and reasoning, nah dua-duanya dijelaskan. Berasal dari kalimat pertama tadi ya, pada bacaan itu yang menyebutkan a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Jadi benar ya, how intelligence differs from reasoning. Oke, sudah dapat polanya. Nah, sementara itu, jika suatu bacaan berisi lebih dari satu paragraf, sebaiknya pelajari awal tiap paragraf untuk menentukan gagasan utamanya. Jadi setiap kalimat pertama di setiap paragraf teman-teman bisa pelajari dulu. Nah, contoh passage-nya ada mengenai nitrogen fictions dengan soal which of the following would be the best title for this passage. Nah, yang pertama ada the process of nitrogen fixation, Bravo, two nitrogen processes, Charlie, the return of nitrogen to the air, Delta, the effect of nitrogen on plant life. Nah, perhatikan kalimat pertama ya, setiap paragrafnya saja sudah cukup. Di paragraf pertama ada nitrogen fixation is a process by which nitrogen is continuously fed into biological circulation. Nah, itu kalimat pertama pada paragraf pertama. Kalimat pertama pada paragraf kedua, the opposite process of the nitrification returns nitrogen to the air. Nah, itu yang jadi patokan dua kalimat tersebut. Nah, dari pertanyaan ini teman-teman menanyakan tentang judul terbaik tadi ya. Sama sebenarnya kalau alternatifnya kalau teman-teman melihat
maksud saya di sini kalau paragraf passage-nya maksud saya itu ternyata lebih dari satu paragrafnya, maka perhatikan di setiap paragrafnya, setiap kalimat pertama di setiap paragraf, gitu ya. Nah, dalam bagian yang memiliki lebih dari satu paragraf tadi, teman-teman harus yakin untuk membaca kalimat pertama dari setiap paragraf untuk menentukan subjek, topik, judul, dan gagasan utamanya. Di contoh yang kedua ini teman-teman, kalimat pertama dari paragraf pertama tadi, nitrogen fission is a process by bla bla sampai circulation, ya, membahas tentang proses fiksasi nitrogen. Jadi kan tadi nitrogen fixation is proses, nah proses dari si nitrogennya ya. Jika teman-teman hanya melihat paragraf pertama, kemungkinan memilih jawaban alfa ya. Jadi alfa pasti ya, the process of nitrogen fixation, karena kuncinya kan di nitrogen fixation is a process, pasti kejebak di sana, pasti di poin alfa yang teman-teman jawab. Apakah kemungkinan di poin Bravo to nitrogen processes? Nah, di yang kalimat pertama kan di paragraf pertama hanya satu, jadi ya bisa jadi kejebak di Bravo juga. Jadi kalau untuk poin alfa itu hanya memungkinkan untuk judul atau gagasan utama pada paragraf pertama saja. Kurang tepat kalau untuk kesimpulan semuanya ya. Nah, kalimat pertama dari paragraf kedua menunjukkan bahwa proses denitrification-nya tadi ya, the opposite process of denitrifications returns bla bla bla. Nah, dibahas dalam paragraf kedua ini tadi. Jadi jawaban C tidak benar kalau teman-teman hanya milih the return of nitrogen to the air, itu merujuk ke paragraf kedua saja. Padahal paragraf pertama tadi nitrogen filtration is a process. Nah, jadi kalau untuk Charlie itu lebih ke paragraf kedua saja. Karena kembalinya kan ke nitrogen ke udara adalah proses denitrification. Nah, bisa dilihat di kalimat in this diseases ya. Nah, di akhir kalimat, nah, in the gaseous form, nah, the nitrogen return to the atmosphere, itu di kalimat terakhir malahan. Dan ini dibahas dalam paragraf kedua saja, ya. Jadi Charlie itu merujuk ke paragraf kedua saja, nggak mewakili paragraf pertama. Sedangkan jawaban delta juga tidak benar. The effect of nitrogen on plant life. Nah, itu kurang benar karena kita tidak membahas hal tersebut ya. Karena pengaruhnya nitrogen pada tanaman hidup tidak dibahas. Oke. Nah, jadi jawabannya yang benar ya Bravo. Tadi yang kita masih mengira-ngira. To nitrogen processes. Nah, jadi jawabannya Bravo. Dua proses nitrogen yaitu fixation nitrogen yang dibahas pada paragraf pertama, kalimat pertama tadi. Nitrogen fixation is a process. Dan di kalimat kedua ada proses yang kedua yaitu denitrification. Nah, yang dibahas pada kalimat pertama ya, yang diwakili kalimat pertama paragraf kedua. Nah, the opposite process of denitrification. Oke. Jadi jawabannya Bravo. Nah, strateginya atau mudahnya untuk menjawab main idea question teman-teman. Yang pertama, cara mengidentifikasi pertanyaan. Pertanyaannya kebanyakan teman-teman, kalau yang tadi yang muncul ya, what is the topic of the passage? Apa topik dari bagian tersebut? Nah, passage tersebut. Bisa jadi what is the subject of the passage? Itu juga menanyakan main idea.
Atau pertanyaan lain nih, what is the main idea of the passage? Nah, itu kan jelas ya, main idea menanyakan apa gagasan utama dari bacaan. Jelas. Subjek main idea itu menanyakan main idea, sama. Atau bisa jadi pertanyaannya, what is the author's main point in the passage? Nah, apa poin utama penulis dalam paragraf tersebut? Itu juga menanyakan main idea. Atau pertanyaan yang lain, with what is the author primarily concerned? Nah, itu juga ya menanyakan main idea. Apa dengan apa yang menjadi atau apa yang menjadi perhatian utama penulis? Nah, itu juga main idea. Atau yang lain seperti which of the following would be the best title? Nah, the best title itu juga main idea yang ditanyakan. Oke, jadi ada beberapa bentuk pertanyaan untuk menanyakan main idea. Nah, cara mencari jawabannya bagaimana? Tadi sudah kita praktekkan di 2 contoh. Jawaban untuk pertanyaan main idea itu secara umum dapat ditemukan di kalimat pertama di tiap paragraf. Atau kalau hanya 1 paragraf, ya di kalimat pertama di setiap paragraf. Kalau belum ketemu, nah baru lanjutkan di kalimat setelahnya. Nah, biasanya sudah ketemu nggak ya, di kalimat pertama itu sudah ketemu. Jadi cara jawabannya, baca baris pertama ya, baris pertama atau kalimat pertama dalam masing-masing paragraf. Nah, terus cari sebuah tema atau gagasan umum dalam baris pertamanya. Jadi mau nggak mau kita harus paham apa yang diungkapkan, dijelaskan, yang ditulis ya. Setelah itu lihat sekilas bacaan untuk mengecek apakah benar-benar telah menemukan topik gagasan pokoknya. Baru eliminasi keberadaan jawaban-jawaban yang tidak sesuai dan pilih jawaban terbaik dari pilihan yang tersisa. Nah, kalau cara saya sendiri biasanya lihat soalnya dulu. Oh, soalnya sudah nih. Soalnya ternyata mengenai main idea. Biasanya main idea itu ditanyakan di awal, ya. Setelah passage-nya baru muncul si main idea. Nah, main idea pasti yang ditanyakan pertama, kebanyakan. Tapi tidak menutup kemungkinan di tengah-tengah atau jarang sekali di akhir ya teman-teman. Maka, oh ini main idea nih, berarti langsung saja baca kalimat pertama setiap atau langsung lihat jawabannya dulu, terus baca setiap kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, baru eliminasi satu persatu jawaban yang kurang tepat. Kayak tadi, oh ternyata menjawab si paragraf pertama saja, menjawab pertanyaan mewakili paragraf kedua saja, tidak mewakili keduanya. Oh ternyata dia hanya tidak tercantum di situ. Nah, jadi eliminasi jawaban yang kurang tepat. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan ke latihan kunci 1, TOEFL reading. Question number 1 and number 2. Di sini ada 5 paragraf. Nah, baca saja kalimat pertama ya di setiap paragrafnya. Nah, di paragraf pertama ada a number of staple crops are today quite commonplace in much of the world and feed much today's population. Nah, itu ya intinya mengenai a number of staple crops. Di paragraf kedua ada wheat was probably the earliest cereal to have been grown and most likely was a hybrid of wild grasses rather than a single wheat grass. Nah, intinya mengenai wheat was probably the earliest cereal to have been grown. Nah, yang ketiga, beans are a dessert family of plants
that have been cultivated for 8,000 years. Nah, di paragraf keempat, other crops that originated in the Americas are potatoes and maize, bla bla. Nah, sampai 5,000 before decades ya. Before century maksud saya. Terakhir, di paragraf terakhir mengenai the cultivation of rice is not as old as the cultivation of wheat, bean, and maize tadi. Nah, coba dari soalnya ada yang pertama, yang alpha, the history of wheat and rice. Bravo, how today's would eat. Nah, Charlie, with which crops fit today's world, dan delta, the origin of today's crops. Nah, coba 20 detik untuk jawabannya. Oke, nah di paragraf pertama tadi bahas tentang apa? Tentang a number of staple crops. Nah, itu ya di kalimat pertama, paragraf pertama. Sedangkan di kalimat pertama, paragraf kedua disebutkan bahwa wheat was probably the earliest cereal to have been grown. Nah, sudah jelas ya. Di kalimat pertama paragraf ketiga menyatakan bahwa beans bla bla have been cultivated for 8,000 years. Sedangkan kalimat pertama dari paragraf keempat menyatakan bahwa other crops that originated in the Americas are potatoes and maize. Yang terakhir di paragraf kelima menyatakan the cultivation of rice is not as old as the cultivation of wheat, bean, and maize. Nah, kalimat pertama dari setiap paragraf umumnya menyediakan petunjuk sebagai subjek, topik, judul, dan gagasan utama dari bacaan. Jadi, kalau teman-teman jawab alpha itu kurang tepat, the history of wheat and rice. Ya. Wheat and rice itu hanya di secara spesifik di sini kan tidak hanya wheat and rice saja, ada wheat, potatoes, maize. Jadi kurang tepat kalau hanya wheat and rice. Ya, di paragraf kelima ada rice, bla bla is not all us. Nah, kan tidak hanya si rice saja, tapi ada wheat, bean, maize. Nah, jadi kurang tepat kalau teman-teman jawab alpha. Bukan hanya history of wheat and rice saja. Kalau Bravo, how today's would eat. Nah, yang dimakan sekarang ini. Tidak, itu hanya di paragraf pertama. A number of several crops are today, bla bla. Nah, ini kan yang sekarang. Jadi mewakili paragraf pertama saja untuk Bravo. Sedangkan Charlie, which crops fit today's world. Sama, ini di paragraf pertama saja ya. Nah, jadi jawaban yang tepat delta, the origin of today's crop ya, mewakili semuanya. Oke, gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke question yang kedua. What is the topic of the fifth paragraph? Nah, five ya, yang kelima saja nih. Jadi dari yang tadi, the cultivation of rice is not as old as the cultivation bla bla sampai crops. Alpha, where rice is eaten today. Bravo, the development of rice as a cultivated crop. Charlie, cultivated crops that are older than rice. Delta, various crops that develop outside the Americas. Nah, coba jawab
20 detik. Ya, waktu habis. Di dalam kalimat ini ya teman-teman, dari paragraf kelima menyebutkan the cultivation of rice, dan kata berikutnya menyatakan bahwa rice was first known. Nah itu ya, rice was first known. Terus dan kata yang terakhir, kuncinya yang mana di kalimat terakhir? From there it later spread. Kalau teman-teman mau ngambil yang pertama saja, the cultivation of rice bla bla sampai maize, itu juga boleh. Nah, diperkuat dengan 3 kalimatnya ya. Jadi dari keterangan ini dapat ditentukan bahwa topik dari paragraf kelima adalah the development of rice as a cultivated crop. Nah, jadi jawaban Bravo adalah yang paling tepat. Ya, kalau Alpha, where rice is eaten today, apakah menyebutkan di mana makanan itu dimakan sekarang, nasi itu dimakan? Enggak, ya kan, cultivation of rice is out as. Nah, itu di kalimat pertama, tidak menyebutkan tempatnya. Loh, tempatnya kan ada di kalimat ketiga. Ya, kalimat ketiga ada to China, Japan, and various countries in Southeast Australia, Asia, sorry. Nah itu kan penyebarannya, jadi kurang tepat untuk poin alpha, bukan yang dimakan sekarang ini ya. Sedangkan poin Charlie, cultivated crops that are older than rice, itu kurang tepat ya. Padahal kan disebutkannya tidak is not, tidak setua ya. Kalau di sini lebih tua, malahan lebih tua nasi. Rice is not old as, harusnya kan yang harusnya lebih tua cultivatednya ya. Jadi kurang tepat kalau poin Charlie. Sedangkan delta, various crop that develop outside the Americans. Nah, macam-macam dari cropsnya dikembangkan di luar Amerika. Itu kurang tepat juga. Nah, kalau yang delta ini di paragraf keempat tadi dibahasnya ya. Di paragraf keempat. Maize potatoes bla bla sampai in the Americas tadi. Nah, penjelasannya. Jadi kurang tepat delta. Yang tepat ya Bravo, the development of rice as a cultivated crop. Okay, next question number 3 and 4 ya. Paragraf yang pertama, nah ambil saja kalimat yang pertama, ada the number 13 has long been regarded as an omen of misfortune, and examples of the negative superstition attached to this number above. Nah itu kalimat pertamanya ya, di paragraf pertama. Kalimat kedua di paragraf kedua, kalimat pertama di paragraf kedua ada even though American culture contains numerous example of its tradition of superification of the misfortune caused by the number 13, this number is also held in high esteem. Jawab pertanyaannya mengenai main idea of the species, berarti semuanya ya. Alpha, the United States has some positive association to the number 13. Bravo, there are positive and negative feelings
about the number 13, Charlie, it is difficult to treat triskaidekaphobia. Delta, there are many negative superstition about the number 13. 20 detik untuk menjawab ya. Kalimat pertama ya, nah di sini waktunya habis teman-teman. Tadi kalimat pertama dari paragraf pertama menyatakan bahwa the number 13 has long been regarded as an omen of misfortune. Nah itu ya kuncinya yang pertama. Oke, nah dan kalimat pertama pada paragraf kedua menyebutkan the number 13 had the number 13 dan menyatakan bahwa this number is also held in high esteem. Jadi masih di setiap kalimat pertama ya. Jadi kuncinya di sana teman-teman. Di setiap kalimat pertama setiap paragrafnya bisa teman-teman baca. Kalau tidak merujuk ke oh ini paragraf ini saja, biasanya ditambahkan seperti itu ya. Kalau paragraf mintanya paragraf pertama saja, mintanya paragraf kedua saja, tapi kalau paragraf pertama jarang, biasanya paragraf lanjutan. Nah itu 2, 3 dan seterusnya. Kalau pertama berarti ya semuanya langsung the main idea of this passage, biasanya langsung gitu. Nah dari kalimat pertama dari setiap paragraf secara umum menyediakan petunjuk tadi ya, petunjuknya yaitu di paragraf pertama the number 13 has long been regarded as an omen of misfortune. Terus kalimat pertama paragraf kedua yang tadi the number 13, this number is also held in high esteem. Jadi gagasannya di sana. Dari kalimat pertama setiap paragraf ini dapat ditentukan bahwa gagasan utama main idea dari bacaan tersebut adalah there are positive and negative feelings about the number 13. Jadi jawaban yang tepat adalah bravo. Nah, positive and negative feelings. Positifnya apa? The number 13 has long been regarded as omen of misfortune ya. Dan negatifnya the number 13 is held in high esteem. Nah, itu kan negatif dan positif feelingsnya. Jadi kultur di Amerika dulu itu nomor 13 itu dianggap baik dan dianggap buruk gitu ya, bisa dianggap baik, bisa dianggap buruk. Kebanyakan untuk yang buruk kan mereka menghindari angka 13 di setiap bangunan itu biasanya hilang angka 13. Setelah lantai 12 langsung lantai 14. Nah, jadi pembahasannya akan mengenai angka 13 tersebut. Kalau yang alpha, the United States has some positive association to the number 13. Oke, kalau yang alpha itu hanya merujuk ke paragraf kedua. Tapi kurang tepat ya sebenarnya kan, the reason for the esteem itu kan the United States hold for the number 13 is that the United States consisted of 13 colonies. Nah, as its inception, jadi 13 koloninya dulu ya, karena di sana. Jadi ya bisa sih itu hanya 13 asosiasinya saja. Nah, jadi di paragraf kedua saja, tapi merujuknya ke lanjutan penjelasan dari atau di kalimat
kedua dan seterusnya ya. Itu intinya yang dibahas di paragraf kedua untuk alpha. Sedangkan untuk yang Charlie, it is difficult to treat triskaidekapedia itu di paragraf pertama saja ya. Itu jargonnya teman-teman. Nah, itu jargonnya saja. Kita tidak menjelaskan jargon tersebut ya. Sedangkan main idenya itu mengenai number 13-nya, bukan jargonnya. Nah, di kalimat terakhir kan ada, di kalimat terakhir paragraf pertama, where the number 13, itu salah ya tulisannya, 13 has even been accorded its own psychological jargon. Nah, tadi triskaidekapedia. Oke, kalau yang delta, there are many negative superstition about the number 13. Nah, kalau yang negatifnya kan hanya di paragraf pertama ya, padahal tadi ada positif dan negatif. Jadi yang mewakili semuanya bravo, ada positif dan negatif. Kalau delta hanya negatifnya saja. Oke, number 4. Pertanyaannya, what is the week of the second paragraph? Nah, ini hanya untuk paragraf kedua. Alpha, various example of superstition about the number 13. Bravo, symbolism on US currency. Charlie, a history of the 13 original US colonies. Delta, an explanation for positive feelings about the number 13 in the United States. Oke, 20 detik untuk jawab. Oke, nah waktunya habis nih. Di kalimat pertama pada paragraf kedua ini menyebutkan the number 13 tadi ya, the number 13. This number is also held in high esteem. Nah, itu ya intinya pembahasannya. Dan menyatakan bahwa this number is tadi nyataannya ya, this number is also held in high esteem. Itu tadi intinya di sana. Sedangkan kalau kita lihat pembahasannya, paragraf kedua ini membahas tentang the reasonnya, alasannya for the esteem that the United States hold for the number 13. Nah, dari keterangan ini dapat ditentukan bahwa topik dari paragraf kedua adalah an explanation for positive feeling about the number 13 in the United States. Ya, kenapa kok mengambil angka 13 nah di United States? Karena ya reasonnya itu tadi in high esteem-nya ya. Dilanjutkan di kalimat selanjutnya ada is that the United States consisted of the number 13 colony at its inception. Nah, jadi menjelaskan positive feelings about the number 13 in the United States. Itu ya, paragraf kedua menjelaskan positifnya. Yang paragraf pertama tadi kan menjelaskan negatifnya. Makanya di pertanyaan sebelumnya kan positif negatif feelingsnya. Nah, yang di sini positifnya saja untuk paragraf kedua. Kalau jadi jawaban yang tepat delta ya teman-teman, an explanation for positive feelings about the number 13 in the United States. Kalau jawab alpha, various example of superstitions about the number 13. Menjelaskan beberapa contoh? Enggak ada malahan ya, enggak disebutkan contohnya.
Terus kalau berapa symbolism on US currency? Simbol. Nah, kalau kita teliti ke bawah juga tidak ada. Oh, mungkin kejebaknya karena kalimat the shields of the United States found on a back of the modern bill. Nah, modern bill includes 13 stars and 13 stripes as well as bald eagle holding 13 arrow. Bla bla sampai akhir ya. Bukan ya, di sini penggunaannya oke, nah kurang tepat itu kalau dibilang simbolismenya ya on US currency. Kalau yang delta, Charlie, a history of the 13 original US colonies. History. Bukan. Nah, kenapa? Karena kan bilangnya tadi the number 13, this number is also held in high esteem. Jadi bukan, oh ini nomor 13 itu dari US colonies, kan bukan ya. Karena apa reasonnya digunakan? Nah, itu kan baru ya. Itu sebagai alasannya malahan. Jadi historinya itu bukan malah sebagai alasan penggunaannya. Oke, untuk jawaban cari itu. Jadi kurang tepat, makanya jawaban yang benar adalah delta. Oke, number 5. Nah, di sini untuk main idea keseluruhan, number 5 pertanyaannya, the main idea of this passage is that alpha, many people believe that Tudor's idea was ridiculous. Bravo, Tudor was able to implement an unusual idea successfully. Charlie, ice was not available in some areas of the world in the early 19th century. Delta, the ice that Tudor shaped was superior in quality to other available ice. Nah, kalau kita lihat dari setiap kalimatnya, teman-teman, langsung saja ya kita bahas. Kalimat pertama dari paragraf pertama menyebutkan one useful type of tribe that developed in the 19th century in America was the export of ice from colder area in New England to warmer area of the world. Nah, itu kalimat pertama. Intinya di sini membahas one unusual type of trade ya. Itu kalimat pertama di paragraf pertama. Kalimat pertama paragraf kedua menyatakan Tudor, in 1805, Frederick Tudor came up with the ideas of shipping a cargo of ice from a pond in Massachusetts to the West Indies ya. Nah, di sini intinya yang kita bicarakan di paragraf kedua yaitu Frederick Tudor itu came up with the ideas. Nah, datang dengan idenya ya. Di kalimat pertama paragraf ketiga ada Tudor idea was ridiculed by the citizens of Boston who were quite sure that the ice would never arrive in the West Indies without melting and would in fact swamp the boat. Nah, itu ya. Intinya Tudor's ideas was ridiculed. Nah, itu di kalimat pertama paragraf ketiga. Sedangkan paragraf keempat untuk kalimat pertamanya menyatakan Tudor kept working
to improve his techniques for insulating the ice during long voyage. Nah, intinya membicarakan Tudor kept working to improve his techniques. Nah, jadi masih bekerja nih. Nah, dari pembahasan setiap kalimat pertama di setiap paragraf tersebut kan kita tahu nih gagasannya apa. Nah, dari kalimat pertama di setiap paragraf tersebut dapat ditentukan bahwa jawabannya yang mana? Ya, Tudor was able to implement unusual ideas successfully. Jadi jawaban yang tepat adalah bravo ya. Tudor was able to implement an unusual idea successfully. Bravo, Alpha. Many people believe that Tudor's idea was ridiculous. Itu hanya di paragraf ke-3. Tudor's ideas was ridiculed by citizens. Jadi hanya mewakili paragraf ketiga untuk Alpha. Sedangkan Charlie, ice was not available in some areas of the world in the early 19th century. Di paragraf keberapa? Di paragraf ke-4 ya. Nah, itu itu kept working. Di paragraf paragraf pertama guys, one unusual type of trade that developed in the 19th century. Nah, itu ya, jadi yang pertama saja untuk Charlie. Sedangkan Delta, the ice that Tudor ships was superior in quality to other available ice. Nah, kalau the ice Tudor ships was superior itu di paragraf keberapa? We were sure that ice superior di paragraf kedua ya. Frederick Tudor came up with the idea shipping cargo bla bla. Nah, itu ya superiornya di paragraf kedua saja untuk Delta. Jadi jawabannya yang bravo, yang mewakili semuanya. Tudor was able to implement an unusual idea successfully. Nah, one trade-nya terus datang dengan idenya dan dikagumi ya kan, setelah itu menjaga kerjanya. Nah, jadi menjaga biar idenya sukses. Number 6, question number 6. The second paragraph mainly discusses A. The weather is Massachusetts. Bravo, trade between Massachusetts and the West Indies. Charlie, the development of ice making machinery. Delta, the development of concept. 20 detik untuk menjawab paragraf kedua ya. Waktu habis. Kalimat pertama dari paragraf kedua menyatakan bahwa in 1805 Frederick Tudor came up with the ideas. Tadi ya, intinya Frederick Tudor came up with ideas, datang dengan idenya. Kalimat pertama dari paragraf secara umum. Nah, sini kan ada gagasan utama dan topiknya ya, sudah ketemu nih di sana. Jadi kalimat pertama ini di paragraf kedua ini ya teman-teman, dapat ditentukan bahwa pembahasan utamanya adalah the development of concept. Nah, kan datang dengan idenya. Jadi jawaban yang tepat adalah Delta, the development of concept. Kalau Alpha, the weather in Massachusetts, menjelaskan cuaca di
daerah tersebut? Tidak ya. Ice from the pond in Massachusetts, malah kolam yang ada di Massachusetts to West Indies. Kalau trade between, nah di antara keduanya enggak. Pembuatan ice making machinery, Charlie, tidak juga ya. Jadi kan hanya development of konsepnya, karena datang dengan idenya si Frederick Tudor. Jadi jawabannya yang delta. Selanjutnya number 7, the topic of the search paragraph, alpha, radical for Tudor's early unsuccessfully attempt the sinking of the first boat that Tudor sent. Charlie, ridiculed by the citizen of Boston for a career in shipping. Delta, the reason that Tudor gave up on his plan. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Kalimat pertama dari paragraf ketiga menyatakan bahwa Tudor's idea was ridiculed by the citizens of Boston, who were quite sure that the ice would never arrive in the West Indies without melting. Nah, itu kalimat pertama paragraf ketiga ya. Kalimat pertama paragraf ketiga ini sudah kita ketemukan judul dan topiknya di sana ya. Dari kalimat pertama ini dapat ditentukan bahwa topiknya adalah radical for Tudor's early unsuccessful attempt. Nah, jadi jawabannya yang mana? Ya, alpha ya. Alpha, radical for Tudor's early unsuccessfully attempt. Tadi Tudor's idea was ridiculed by the citizen of Boston. Kalau Bravo, the sinking of the first boat that Tudor sent, enggak ya, enggak secara spesifik ke pengiriman si botnya, bukan. Kalau yang tadi radical position of Boston for the career in shipping, enggak. In shipping itu kan ide pertama dari si Tudor tadi ya. Jadi kurang tepat kalau shippingnya. Kalau delta, the reason that Tudor gave up, alasannya menyerah, itu bukan ya, karena sudah radical, sudah dijunjung dulu sebelum sukses nih. Nah itu pada kurang sukses maksud saya ya, jadi dijunjung meskipun di awal ya. Jadi jawabannya yang alpha. Number 8, the last paragraph mainly discusses Tudor's. Jadi paragraf keempat menjelaskan tentang apa nih? Method for insulating ice. Bravo, innovative ice making machine. Charlie, long voyage. Delta, eventual success. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat pertama dari paragraf terakhir menyatakan bahwa Tudor kept working to improve his techniques. Jadi masih kerja untuk menjaga tekniknya ya, mengembangkan. Dan paragraf tersebut melanjutkan untuk menyatakan bahwa by 18 and 12 he had learned. Nah, dan dia di kalimat terakhir kan he gradually expanded. Dari keterangan ini dapat ditentukan bahwa paragraf terakhir memiliki pembahasan utama tentang Tudor's eventual success. Jadi kesuksesan si Tudor's tadi ya. Untuk sukses kembali bagaimana? Ya, kept working. Nah, terus pada tahun
18 and 12 we had learned. Setelahnya baru he gradually expanded ya. Jadi Tudor eventual success. Kalau methods alpha, jadi jawabannya delta ya. Kalau alpha, methods for insulating ice, metodenya itu dijelaskan di paragraf ke 2 tadi ya, idenya. Nah, tentang ide making machines-nya, dan paragraf ketiga. Sedangkan innovative ice making machine, inovatifnya malah tidak dijelaskan ya, nggak ada. Long voyage, during long voyage saja. Nah, kalau long voyage-nya saja yang dijelaskan kan kurang tepat, padahal intinya kan Tudor kept working, improve his techniques, bla bla during long voyage. Masa long voyage-nya saja yang inti dari pembahasannya, kan bukan ya. Dan diperjelas tadi by 18 he learned, kan untuk improve his techniques-nya, gradually expand. Nah, itu kan untuk improve techniques-nya, bukan untuk long voyage-nya. Kan selama long voyage tadi saja. Itu kan waktunya saja ya, teman-teman. Oke, number 9. Which of the following best expression the title of this species? Nah, ada 3 paragraf. Paragraf pertama, kalimat pertama, Bradham called Dr. Bradham by friends and acquaintance. Now, was the owner of the pharmacy at the end of the 19th century. Itu kalimat pertama, paragraf pertama. Kalimat pertama paragraf kedua, like many other expressors of the era, Dr. Bradham wanted to create a cola drink to rival Coca-Cola. Kalimat pertama paragraf ketiga, the drink that Dr. Bradham created was originally called Brad's drink, and those in his hometown of Newburn who visited the soda fountain and sampled his product. Nah, itu ya. Jadi apa, which of the following best expression the title of the passage? Alpha, the Bradham's Cola Creation. Bravo, Cal Bradham's Pharmacy. Charlie, Coca-Cola versus Pepsi sama cola. Delta, the medicinal value of Pepsi. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Nah, kalimat pertama tadi menyebutkan bahwa Cal Bradham called Dr. Bradham ya. Jadi si Cal Bradham itu dipanggil Cal Bradham. Kalimat pertama paragraf kedua menyatakan bahwa Dr. Bradham wanted to create a cola drink. Intinya di sana ya. Like many others entrepreneur of the era. Nah, Dr. Bradham wanted to create a cola drink to rival Coca-Cola. Sedangkan kalimat ketiga kalimat pertama paragraf ketiga menyebutkan bahwa the drink that Dr. Bradham created was originally called Brad's drink. Nah, kalimat pertama setiap paragraf ini sudah kita temukan ya. Jadi dari kalimat pertama setiap paragraf bacaan ini menyatakan bahwa bacaan ini membahas tentang Dr. Bradham's Cola Creation. Jadi jawabannya alpha ya, Dr. Bradham's Cola Creation. Kalau bravo, Cal Bradham's Pharmacy, itu kan farmasinya saja, tidak disebutkan ya secara menyeluruh. Kalau ini farmasinya ya harusnya di bawah farmasi semua. Di sini menjelaskannya kan dia
was the owner of pharmacy in his pharmacy bla bla. Nah, di farmasi tersebut, di apotek tersebut dia berkreasi, kan gitu ya. Jadi kurang tepat kalau Bravo, kalau menjelaskan farmasinya, bukan. Sedangkan Charlie, Coca-Cola versus Pepsi, nah kan hanya tidak menjelaskan rivalitasnya ya, dia ini kan menjelaskan mengenai siapa sih Caleb Bradham dan apa yang dibuat, kan gitu ya. Jadi bukan rivalitas antara Coca-Cola dan Pepsi-nya. Sedangkan medicinal value of Pepsi, nah kalau Delta menjelaskan, oh ini obat nih Pepsi, bukan ya, itu kan karena berangkat dari farmasi, bukan berarti terus ada value obatnya, kan gitu, bukan ya, tidak menjelaskan hal tersebut. Oke. The second paragraph is mainly about the history of Coca-Cola, Bravo Doc Bradham effort to develop a product, Charlie Doc Bradham's pharmacy, Delta effect from drinking Doc Bradham's creation. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat pertama dari paragraf kedua menyatakan tadi ada, like many other entrepreneur of the era, Doc Bradham wanted to create a create a cola drink to rival Coca-Cola. Nah, itu ya. Kalimat pertama ini sudah kita sebutkan. Dari kalimat pertama paragraf kedua ini dapat ditentukan bahwa paragraf ini menyatakan atau membahas mengenai Doc Bradham effort to develop product, ya, lebih ke sana. Jadi jawabannya yang Bravo. Kenapa? Karena kan Dr. Bradham wanted to create, dia ingin membuat Coca-Cola, cola drink, to rival Coca-Cola. Jadi dia kan effort to develop a product, ingin mengembangkan produk. Kalau Alpha, a history of Coca-Cola, nah itu hanya disebutkan di kalimat kedua, paragraf kedua ya. By 1895 Coca-Cola was a commercial success. Nah itu ya, bla bla, tapi nggak keseluruhan dijelaskan. Dan kalimat Bravo, kalau kita pilih Bravo, oh iya, jawabannya Bravo tadi ya. Kalau Charlie, the Bradham's pharmacy, nah menjelaskan si farmasi dari atau apotek dari Dr. Bradham, enggak ya. Sedangkan Delta, effect from drinking Doc Bradham creation, efeknya, efek minum nih, tidak juga. Ada nggak dijelaskan? Oh ya, ada di, oh enggak sih, enggak ya, enggak ada ini. Kalau untuk yang Delta, poin Delta, effect from thinking Doc Bradham creation, itu enggak ada. Nggak ada dijelaskan di paragraf pertama, 2, dan ketiga. Jadi kurang tepat ya, jawaban yang tepat Bravo saja. Oke, thanks.